A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menjalankan kebiasaan rutinitas harian kita dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya. Insya Allah pagi kali ini kita akan menambah ilmu, menambah pengetahuan daripada kitab suci yang memang menjadi pedoman kita semuanya, sehingga ini sudah menjadi kepastian bagi kita semua. Barang siapa yang mau mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, maka hendaklah ia senantiasa berpegang teguh dengan dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu hadisnya atau sunnahnya dan juga Al-Quran. Tapi uniknya memang kitab suci dan pegangan bagi kita umat Islam itu tulisannya bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arab berarti bukan bahasa induk kita. Kita orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karenanya kita harus belajar. Maka salah satu bentuk belajarnya kita adalah duduknya kita pagi kali ini, ya, khususnya di setiap subuh hari Ahad, ya, mengkaji daripada kitab Allah ini. Insya Allah kita akan masuk pada ayat 38-39. Masih tentang Nabi Adam dan juga iblis. Kita sudah paham betul di beberapa ayat sebelumnya, setelah Allah mengatakan kepada malaikat untuk menciptakan makhluk baru yang akan ditempatkan untuk hidup di bumi menggantikan jin, ya. Lalu apa? Diuji penciptaan baru itu, ya, manusia, yang mana pada saat tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam, ya. Ternyata memang setelah itu dikumpulkan para malaikat dan juga jin yang sudah tinggal duluan mendahului manusia, ya. Ada mereka yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, memurnikan ibadah dan juga akidahnya kepada Allah, maka mereka diangkat dengan posisinya sejajar dengan malaikat. Ya, yang kita tahu namanya Azazil atau Al-Harith. Maka ketika Nabi Adam itu dikenalkan kepada mereka, ya, lalu diberikan salam penghormatan, Allah perintahkan kepada malaikat dan jin yang hadir pada saat tersebut, itu apa? Malaikat menerima
suruhan dari Allah Subhanahu wa taala, namun si jin ini ya yang diwakili oleh Al-Harith atau Azazil menolak untuk taat memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Oleh karenanya Allah jerumuskan dia dalam keburukan. Semua bentuk yang dulu kebaikan-kebaikan telah terhapus, ya, menjadi keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, sehingga Allah kasih julukan kepadanya dengan kata iblis, ya. Lalu setelah itu apa? Dikeluarkanlah iblis daripada surga. Namun dia punya misi besar. Apa itu? Meminta pada Allah, aku siap untuk menggoda Adam dan para keturunannya, ya. Sehingga apa? Sebelum dia diturunkan ke bumi, dia menggoda Adam, membisikkan, ya, yang mana pada saat tersebut ternyata Adam sudah memiliki pasangan hidup, Hawa, ya. Walaupun mungkin nanti di pada surat Al-Baqarah kita belum membahas detail terkait bagaimana Hawa itu. Kita masih fokus kepada Adam dan juga iblis. Lalu apa? Allah menghidupkan Hawa dan juga Adam di surga. Silakan kalian mau ngapain, silakan. Tapi asal jangan dekati satu pohon. Jangan makan darinya buah yang ada pada pohon tersebut. Wah, dan situlah mulai iblis menggoda Adam dan juga Hawa. Ternyata sekelas Nabi Adam alaihissalam dan istrinya juga tergoda dengan ajakan iblis. Nabi, Bapak Ibu semuanya, apalagi kita keturunannya, ya, pasti ada potensi besar yang terjadi, ya, dengan godaan iblis, ya. Pasti apa? Kita tergoda, ya, karena bapak moyang kita saja tergoda, apalagi kita, pasti jauh-jauh lebih besar potensinya untuk bisa mendekati kemaksiatan dan keburukan, ya, menerima ajakan iblis. Ya, fokus lagi. Setelah itu apa? Tergodalah Adam dan Hawa memakan buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Setelah itu uniknya bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba yang taat, pasti setelah dia melaksanakan kegiatan yang mungkin itu keluar daripada koridor kebaikan, kemaksiatan, keburukan, ia senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala banyak kesalahan dan kemaksiatan. Ya. Adam mengakui dengan apa? Dia berkata yang sangat tenar sekali doanya, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ada mengaku bahwasanya dirinya melakukan dosa, salah, dan juga ia pasrahkan, ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni, maka aku senantiasa menjadi orang yang merugi. Pasrahnya Adam dan pengakuan atas dosa. Maka oleh karena itu, bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kesalahan, yang pertama harus dilakukan ketika bertaubat adalah apa? Ia mengaku bahwasanya dirinya melaksanakan keburukan atau melaksanakan dosa. Ngaku dulu. Pasrahkan dulu dirinya. Lalu apa? Setelah mengaku dirinya melaksanakan dosa, maka apa? Yang kedua, harus segera meninggalkan
stop, jangan diterusin, udah, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Menyesal atas apa yang telah ia laksanakan. Maka orang bertaubat kalau dia tidak mengakui salahnya, tidak ditinggalkan apa yang ia lakukan sebelumnya, bahkan tidak menyesal atas apa yang telah ia lakukan, taubatnya masih perlu dipertanyakan. Maka Muhammad sampaikan salah satu bentuk daripada kita berhenti dan juga apa? Menyesal dari apa yang dilakukan, maka salah satunya apa? Dengan cara hijrah, pindah, menjauh. Kalau masih di situ-situ aja, maka potensinya besar untuk mengulangi lagi kesalahan. Karena memang hijrah ini ada hanya di dalam Islam ajaran ini, luar biasa. Ketika setelah pindah, baik dia pindah secara maknawi ataupun zahiri, maka apa? Harus tetap dilakukan, ya. Luar biasa ya ajaran daripada hijrah. Nah setelah itu apa? Udah ngaku salah, ada Hawa, ya, maka apa? Sudah tidak pantas lagi untuk tinggal di surga. Berhasillah iblis. Tapi ingat, karena Nabi Adam keturunannya juga ya semuanya itu memang bukan untuk tinggal di surga, memang tinggalnya nanti di dunia. Kok bisa? Ya, kenapa? Karena itu dari alasan awalnya untuk menggantikan jin di dunia. Cuma masalah ternyata tergoda, ternyata Allah turunkan Nabi Adam ke surga. Nah, itulah proses. Kita akan paham namanya apa? Sebab akibat. Kisahnya di situ. Kisahnya di situ. Nah, kita akan masuk pada ayat 38-39, bagaimana Allah perintahkan kepada Adam dan juga iblis turun daripada surga ke bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Silakan dibacakan artinya 38 dan 39 surah Al-Baqarah. Silakan, ada Ustaz Maulana itu ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 39-nya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Ayat 38-39. Ini proses bagaimana Allah perintahkan kepada Adam dan juga iblis untuk turun ke bumi. Dan juga kabar gembira bahwasanya apa? Allah akan berikan panduan dalam berkehidupan di bumi.
dan bahwasanya siapa saja yang akan mengikuti petunjuk yang Allah berikan, mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan bersedih hati. Tidak takut dan juga tidak bersedih hati. Maka apa? Secara tersirat kita akan dapatkan ada orang yang di bumi ini ketakutan dan juga senantiasa bersedih hati. Maka ketika kita mau komitmen, nggak mau sedih dan nggak mau takut, ngapain? Harus ikuti petunjuk. Kenapa? Karena itu aturannya. Setiap orang atau setiap segala sesuatu itu ada aturannya. Jangankan itu deh, nih AC nih yang dingin-dingin enak nih, gitu kan? AC ada nggak buku petunjuknya dalam menggunakan, Bapak Ibu semuanya? Ada nggak? Ada, walaupun buatan Korea, bahasanya bahasa Korea, ada nggak tuh buku petunjuknya? Ada, kapan hidupinnya, biar adem tuh bagaimana, biar awet tuh bagaimana, yang kenceng tuh dingin bagaimana, itu ada semua aturannya. Asik doang. Apalagi kita yang Allah ciptakan di bumi ini pasti ada petunjuknya. Kamu kalau mau sedih begitu, kalau nggak mau sedih begini, kalau mau seneng begini, kalau nggak mau seneng begini. Ada aturannya semua. Maka orang yang mau seneng, nggak sedih, nggak ketakutan, tentrem, adem, ayem, gitu ya, di bumi ini dengan cara apa? Ikuti buku petunjuk. Dan kebalikannya, ketika nggak mau ngikutin, maka hati-hati. Potensi besar bagi kalian itu apa? Akan bersedih. Apalagi sedihnya, susahnya, bahasa kita apa? Ya, itu apa? Bukan hanya di dunia saja, tapi juga bahkan di tempat kembalimu nanti itu bukan surga lagi loh. Udah cukup. Adam, iblis, kalau kalian tidak ikuti petunjuk nanti, maka apa? Kalian tidak akan pernah kembali lagi ke surga, bahkan ke tempat satunya lagi. Itu apa? Neraka, dan kekal di dalamnya, tidak akan pernah kembali ke surga. Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, syarhul kalimat, penjelasan kata per kata pada surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qulna hbitu minha jami'a. Allah berfirman, memerintahkan kepada Adam dan juga iblis, berarti juga di situ ada Hawa. Inzilu minal jannah ilal ardi. Turunlah kalian semuanya dari surga ke bumi. Lita'isu fiha muta'adin. Untuk kalian berkehidupan di bumi dan saling bermusuhan. Ingat, iblis dari awal bertemu Adam sudah sangat benci, sombong, angkuh, godain Adam dan juga istrinya untuk makan buah yang ada di surga, yang dilarang satu pohon itu, dan Adam juga tergoda. Karena apa? Bukan mau kasih kebaikan, tapi apa? Mau menjerumuskan Adam. Dan ketika Allah turunkan ke muka bumi, bahwasanya apa? Kita keturunannya sudah paham banget bahwasanya apa? Turunnya bareng-bareng, tapi apa? Bukan untuk hidup bareng-bareng dan tentram di bumi, tapi apa? Pasti terjadi permusuhan, dendam kesumat yang ada pada diri iblis itu terus menerus sampai hari kiamat nanti itu terjadi. Maka unik nih, kalau sampai ada orang hidupnya ya itu malah bersahabat dengan iblis, bersekutu, ya hati-hati. Kan seringnya gitu ya, orang-orang yang mencari ilmu apa dah nggak tahu ya itu, ya mau kaya cepet gitu kan, pengennya hari ini miskin besok langsung kaya, gitu kan, atau pengen keluar dari suatu masalah
Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, Mbah, misi Mbah, gitu Mbah. Aku nggak bisa hidup Mbah tanpa dia Mbah. Tolong jadikan perempuan ini pasangan hidup saya. Ayo, pakai apa dulu Mbah? Peletnya. Ya, peletnya pakai pelet lele. Oh, 50 ribuan atau gitu. Ya. Hati-hati tuh, kenapa? Kita bermusuhan, bukan untuk berteman dengan iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan jika nanti sewaktu-waktu akan datang kepada kalian petunjuk dariku, iyajikum min rabbikum hudan, datang daripada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Nah, petunjuknya apa? Syar'un domanahu kitabun, sebuah syariat yang nanti termuat dalam suatu kitab. Atau apa? Wa bayyanahu rasulun, dan juga akan datang seorang rasul menjelaskan kitab tersebut. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Berarti apa? Allah sejak awal sudah memastikan kepada hambanya Adam dan juga keturunannya semuanya untuk berkehidupan di bumi. Aku telah sertakan panduan bagi kalian. Jadi kitab suci Al-Quran, bahkan kitab suci sebelum-sebelumnya adalah bentuk kasihannya Allah kepada kita semuanya untuk bisa hidup tenang di dunia, untuk bahagia di dunia, untuk ngapain-ngapain di dunia itu Allah telah berikan petunjuknya. Jadi bukan ada masalah terus Allah kasihkan, kayaknya harus ada panduannya dan sebagainya. Enggak, Allah lengkap. Dari awal sudah sampaikan, nanti ya jauh-jauh hari ini kalian di kehidupan di dunia, selama di dunia aku akan berikan petunjuk. Silakan dipakai petunjuk tersebut. Ini berarti ilmu juga nih bagi kita semua. Kalau kasih tugas ke orang, kalau kasih amanah ke orang, jangan lupa plus aturan mainnya, aturan tugasnya, SOP-nya, job desk-nya, jelasin ke dia itu. Ya, biar apa? Biar jelas kerjaannya, tugasnya. Pak, Bapak jadi ketua. Ketua, ngapain saya? Lah, terserah Bapak, mau jadi ketua. Nggak boleh Pak, ngasih beban ke orang harus jelas tugasnya, ngapain dia tuh. Karena yang tahu bukan si orang itu, justru kita yang ngasih tugas. Pak, pokoknya Bapak saya tugasin dari Bekasi jalan ke Pulau Gadung. Gimana tuh? Maksudnya apa? Ya udah, pokoknya ke Pulau Gadung. Saya ngapain ke Pulau Gadung? Jelas, Bapak antar makanan ini ke Pulau Gadung. Temuin Bapak Anu naik mobil ini, naik motor ini, jam sekian sampai sana, terus balik lagi ke sini. Harus jelas semua tuh. Jangan sembarang ngomong. Asal tugas dan sebagainya itu harus jelas semua. Faman tabi'a hudaya, lalu siapa saja yang akhadha bi syar'i falam yukhalifhu wa lam yuhid anhu, dan barang siapa saja yang mempraktekkan, menetapkan, menjalani syariat yang telah Allah tetapkan, bahkan tidak pernah menyelisihinya dan tidak pernah meninggalkan bahkan menentang apa yang telah Allah tetapkan dari syariatnya, maka apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gini, tadi kan apa? Allah turunkan Adam dan Iblis ke bumi. Lalu Allah katakan apa? Akan
akan aku berikan kepada kalian panduan dalam berkehidupan di bumi. Uniknya di sini pakai jawab dan syarat. Maksudnya apa? Di dalam bahasa Arab itu juga ada bahasanya apa? Kayak contoh gini, barang siapa menanam pasti dia akan menuai. Nah, bahasanya gini, barang siapa yang mau ikutin apa yang telah aku tetapkan dari syariatku, maka dia tidak akan pernah takut dan juga tidak akan pernah bersedih hati. Berarti kalau begitu sudah sangat banget ya aturannya. Kalau nggak mau sedih, nggak mau takut, hidup dia di dunia nyaman, tentram, maka apa? Ikutin aturan Allah. Makanya sering kita dengar apa? Jangan pernah ngatur Allah. Lalu pada ayat 39, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Namun barang siapa saja yang kufur dan juga mendustakan, kafaru jahadu syar'allah, menentang apa yang telah Allah tetapkan dari syariatnya, wa kadzabu rasulahu, dan juga apa? Mendustakan rasul-rasulnya. Kata Allah bilang, nanti akan ada petunjuk, yang mana petunjuknya adalah syariat daripada kitab suci, dan akan ada rasul yang menjelaskan apa daripada maksud buku petunjuk itu. Lengkap. Jadi nggak cuma buku petunjuk, tapi apa? Ada utusan Allah yang Allah perintahkan untuk menjelaskan kitab suci yang menjadi petunjuk. Ternyata ada orang yang nggak ngikutin, orang yang menentang syariat Allah tadi. Bahkan juga apa? Mendustakan utusan-utusan Allah yang tugasnya untuk menjelaskan isi daripada pedoman tersebut. Ya, kalau udah kayak gitu ya jangan berharap di dunia dan di akhirat senang. Maka apa? Ulaika ashabun nar. Maka mereka tidak akan pernah kembali lagi ke surga. Tetapi apa? Ashabun nar. Mereka akan menjadi penghuni neraka. Ahluha alladzina la yafarqawnaha bihaitsu la yakhrujuna minha khalidina fiha atau fiha khalidun. Sudah menjadi ahli neraka, mereka juga tidak akan pernah keluar dan kabur daripada neraka. Coba bayangin Bapak Ibu semua, sedikit saya berikan jembatan. Di dunia, orang yang melakukan salah hukum kenegaraan Bapak Ibu semuanya, maka apa? Minimal dia di penjara. Kita nggak bahas hukuman mati dulu deh. Maka apa? Dia pasti di penjara. Betul nggak Bapak Ibu semua? Kalau melakukan kesalahan apapun itu, ya, maka dia ditahan di penjara. Kita sering dengar kasus ada orang kabur dari penjara. Pernah dengar kan? Dihukum, entah itu diapakan di dalam penjara, lalu apa? Dia bisa kabur. Saya sekali pernah, bukan bahasanya apa ya? Pernah ngunjungin orang di penjara. Jangan ngomong saya pas penjara, bener saya masuk penjara, tapi ngunjungin orang. Saya lihat rame-rame aja, enak-enak aja kayaknya kehidupan di penjara gitu ya. Apalagi kalau kita dengar orang-orang yang pakai jaket rompi orang itu ya, katanya kan penjaranya beda ya, ada TV, ada AC gitu kan, ada apa macam-macam dan sebagainya. Orang juga ada. Saya pernah di penjara itu nengokin orang, ya, malah apa? Orang yang saya temuin punya usaha di dalam penjara, Pak. Usahanya percetakan lagi. Jadi orang order ke dia, terus apa? Dia jalankan usahanya di luar penjara. Kok bisa begitu? Apa
oh ternyata ada permainan lah, saya nggak tahu itu bagaimana. Intinya bisa juga, padahal ini bukan penjara yang tinggi tadi yang pakai rompi orang, bukan. Bisa usaha tadi, luar biasa. Ya. Ada yang kabur tuh dari penjara, tetapi apa nanti orang-orang yang berdosa, bersalah, nggak lagi penjaranya itu penjara kayak kita di sini, neraka, nggak bisa kabur, nggak bisa keluar, selamanya di situ. Oh bisa juga jalankan usaha Ustaz, kayak waktu di penjara mau buru-buru, orang udah dipukul, palu, hancur, bikin lagi baru, ya. Kalau kita nanti sampai ke pada ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana penghuni neraka dan bagaimana siksaannya, ya semoga nanti kita sampai. Itu kan ada tuh dalam surah An-Nisa. Setiap dihukum mati, hancur, didatangkan lagi, dihidupkan, dihukum lagi, dimatikan lagi, bangkitkan lagi, wah terus menerus. Ya, begitu perjalanannya. Ya. Dan ada keterangan serendah-rendahnya hukuman di neraka adalah apa? Terompah atau sendal yang dipakai di kaki, lalu apa? Ubun-ubunnya. Wah, bayangkan Pak, sendal di mana begitu Pak mereknya? Swallow itu Pak, begitu. Ejer atau sendal Ando, ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Maka kita benar-benar berhati-hati Bapak Ibu semuanya. Iya. Makna ayatain, penjelasan dua ayat 38 dan 39. Yukhbiru ta'ala annahu amara Adam wa Hawa wa Iblis bil hubud ilal ardi ba'da an waswasa syaitan lahuma fa'akala minas syajarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang Allah memerintahkan Adam, Hawa dan juga Iblis untuk turun ke bumi setelah ya Adam itu dan Hawa dibisik-bisikin, digoda-goda, ya. Lalu apa? Akhirnya dia juga makan buah daripada pohon yang Allah larang. Dan juga apa? Allah memberikan kabar kepada mereka bahwasanya apa? Nanti akan datang petunjuk. Maka ikutilah petunjuk tersebut. Jangan kau dustakan, jangan kau kufuri. Barang siapa yang beriman, maka dia akan senang hidupnya, tidak akan merasa takut dan juga merasa gelisah. Ya, kuncinya apa? Berarti kalau orang katakan, aduh Ustaz, saya mah hidup saya bisa bahagia di dunia ini, ya kalau ada duit, kalau istri saya cantik, kalau anak saya solehah, rumah saya besar, kendaraan ini, pokoknya saya uang orangnya pas-pasan lah, pas mau makan ayam ada, gitu ya, pas mau naik mobil ada, ya pas-pasan, mau beli motor baru ada, gitu ya, pas-pasan. Tapi serba bisa, ya semuanya. Itu kurang. Justru apa? Itu belum menandakan dia bahagia. Justru kebahagiaan tersebut akan muncul kapan? Kalau mau ngikutin petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa jadi nggak punya apa-apa, miskin, fakir bahkan, mungkin juga banyak musibah yang kita terima. Tapi kalau kita senantiasa ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Hidup kita akan tenang. Maka miskin ataupun kaya tidak menjadi patokan orang akan menjadi bahagia. Ya Allah, Ustaz, saya alhamdulillah miskin. Alhamdulillah saya miskin. Saya nggak punya cicilan. Ya, istri saya jelek Ustaz, jadi gak ada yang rayu, gak bisa selingkuh istri saya. Saya juga jelek, jadi saya juga gak bisa selingkuh. Siapa yang suka sama saya?
Saya nggak punya apa-apa, jadi nanti ya kayaknya saya di surga deh, karena saya nggak ada yang perlu dihisap. Jangan miskin, jangan sombong nih. Miskin aja sombong, udah miskin sombong, hati-hati. Ya, ya. Maka apa? Si miskin dengan sabarnya dia masuk surga. Si kaya dengan bersyukurnya lah ia masuk surga. Yang si kaya bukan dengan kayanya, mentang-mentang kaya dia masuk surga, atau si miskin dengan mentang-mentang dia miskin masuk surga. Belum tentu semua itu. Ya. Gak juga mentang-mentang ustadz masuk surga, mentang-mentang preman, ya, pembunuh masuk neraka, nggak bisa. Semuanya ada rentetannya, nanti akan dibahas. Ya. Sekali lagi, siapa yang mau sukses, bahagia di dunia, nggak sedih, nggak gelisah, ngapain? Ikuti petunjuk Allah yang disampaikan Allah dalam kitab sucinya sebagai pedoman, dan juga apa? Dijelaskan oleh para utusannya Rasulullah. Ikuti. Jadi aslinya kita nggak macam-macam aja bisa, ya Bapak Ibu semua. Kalau mau urusin sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, tapi kita banyak maunya, banyak pengennya, kan gitu. Kalau orang asuransi gitu kan ya, dulu saya pernah dengarkan tuh, sering akan dibahas apa? Kemampuan, keinginan, ya, sama kebutuhan. 3 tuh. Apa? Kemampuan, keinginan, sama kebutuhan. Orang mau hidupnya biasa-biasa saja, maka bagaimana kekuatan kemampuannya dia itu 1 juta. Maka apa? Kehidupan dan kebutuhannya jangan pernah keluar daripada 1 juta. Dan keinginannya jangan sampai melebihi daripada 1 juta. Yang masalah apa? Mampunya 1 juta, kebutuhannya besar daripada 1 juta, keinginannya juga besar, maka apa rumusnya? Pendapatannya harus dibesarkan. Kalau sudah hari-harinya, waktu-waktunya dihabiskan untuk mencari, tapi hanya dapatnya tetap 1 juta, maka apa rumus berikutnya? Harus cari pinjaman. Itu udah urusan lain. Mestinya apa? Kalau mau bertahan dengan kemampuannya dia, diubah. Oh, keinginanku harusnya begini, kebutuhanku harusnya begini, ya, harusnya begitu. Jangan sampai melebihi daripada kemampuan. Kadang mampunya kecil, gayanya tengil, ya, nyari yang besar-besar. Wah Ustaz, saya harus pakai motor ini. Kenapa? Saya kemana-mana tuh harus gini. Maka saya harus beli motor lagi yang besar. Ya itu kan keinginan Bapak. Butuh enggak? Maka cek butuh enggak. Oh, kalau emang butuhnya kulkas 1 pintu. Jangan mentang-mentang kayaknya bagus nih 2 pintu. Rumahnya lihat, rumahnya aja 1 pintu. Muatnya mau beli kulkas yang 2 pintu, lebih tinggi kulkasnya daripada rumahnya. Ya, hati-hati ini. Maka apa? Penting sekali itu kita bahas bagaimana kemampuan, keinginan, dan juga kebutuhan. Kalau mau enak mah udah sesuai dengan kebutuhan. Ya, keinginannya tahan dulu sehingga apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan kemampuan kita juga dilihat ya, sesuai juga dengan kebutuhannya kan luar biasa. Jangan sampai uang 1 juta itu, saya bahas 1 juta dulu aja ya. 1 juta, kebutuhannya 1 juta pas. Ya, kalau bisa mah kebutuhannya nggak sampai daripada 50%. Nyicil rumah, makan sehari-hari,
pendidikan anak, jalan-jalan, sedekah dan infak, buat pendidikan, buat pengembangan diri dan apa dan sebagainya. Itu kalau uangnya 1 juta, maka jangan sampai lebih daripada 50. Buat apa? Nabung, bagi orang tua, bagi saudara, ya. Maka Tuhan memang harus sampai 50%, ya, luar biasa. Itu. Lalu apa? Ayat 39, wa tawa'ada man kafaru bihi wa qaddaba rasulahu sallallahu alaihi wasallam falam yu'min wa lam ya'mal salihan bil khuludi fin nar. Dan Allah berjanji. Apa janji Allah? Kepada siapa saja yang kufur kepadanya dan mendustakan utusan-utusannya, Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mau beriman serta melakukan amal soleh, Allah kasih apa hukumannya? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu pembahasan kita pada ayat 38 39. Hidayatul ayatain, poin-poin penting yang ada pada 2 ayat tersebut. Yang pertama, al-ma'siyah tusabbibu asyaqa wal hirman. Bahwasanya kemaksiatan itu akan menjadi sebab seseorang senantiasa sedih, senantiasa terhalang dari kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kemaksiatan apa? Akan munculkan sebab orang itu jadi sengsara, jadi gelisah, jadi takut di dunia, dan juga apa? Tertahan daripada kebaikan. Udah. Kata orang tua kita, Mama, Bu, semuanya, kamu gak akan susah kalau kamu ikut aturan. Jadi segala sesuatu yang terjadi kita hari ini, kalau kita susah, maka apa? Pasti karena kita gak ikut aturan. Motor, Bapak Ibu, mereknya Honda. Motor mereknya Honda. Ada Ahas, ada bengkel yang mahal. Bapak Ibu mau masukin motornya kemana? Pasti ke bengkel Honda atau Ahas. Kalau seandainya motor Honda masuk ke Yamaha, orang Yamaha bingung. Lah Pak, motor Honda nggak apa-apa, udah Pak, yang penting motor. Ini olinya apa? Udah Yamaha, nggak apa-apa dah Pak. Ini Pak, nggak ada ini. Ya udah pakai yang ada di Yamaha, pakai aja semua Pak. Baru keluar dari bengkel, bujang. Mogok atau jatuh tuh motor gitu kan? Kadang nggak sesuai underdealnya Honda. Apalagi kita, Allah yang paling tahu kita bagaimana. Maka seandainya kita hidupnya susah, parah banget susahnya, anjlok benar-benar di bawah kita posisinya, sedih, susah, sengsara bahasa saya mah, terhalang dari ya Allah, orang lain kok enak banget ya, pagi-pagi bisa sarapan bubur, ya Allah saya buat masak aja kagak ada. Ya Allah, lihat orang lain mah hidupnya enak banget sebagainya. Saya kok begini ya. Semua itu apa? Berarti ngaca dulu diri kita bagaimana sejauh ini. Jangan sampai tadi tuh udah miskin sob, udah miskin melarat, nggak taat ibadah lagi. Mau lihat pintu mana masuk surganya tuh kayak begitu. Ya, udah pas-pasan, pas-pas juga nggak bisa masuk surga. Hati-hati ini. Oleh karena itu apa? Ikuti aturannya. Barang siapa yang bermaksiat pasti sengsara hidupnya. Maka hari ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kita susah, sengsara, sedih, gelisah, itu karena ulah kita. Ikut aturan kita. Ya. Rumah tangga kita, anak-anak kita.
kehidupan kita, kerjaan kita, semuanya, pendapatan kita, itu semua gara-gara kita. Kalau sudah dapat apa yang Allah tentukan, bersyukur. Kadang itu kita sudah, bagi orang lain pendapatan kita itu sangat besar. Orang 5 juta gajinya, kok masih kurang? Kenapa? Karena kita syukurnya kurang. Ada orang lain hidupnya 1 juta itu pas, bisa hidup. Ini kita 5 juta nggak cukup. Kenapa? Syukurnya kita yang kurang, bukan apa-apa. Dan banyak sekali orang pendapatannya lebih besar daripada kita, tapi masih kebutuhannya ada aja. Ya, tapi ada orang 1 juta bisa hidup, bisa tenang, bisa senyum, enjoy, ibadahnya rajin, sebagainya, enak banget. Ya, luar biasa. Yang kedua, al-amal bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusabbibul aman wal is'ad. Barang siapa yang mau praktekkan, menjalankan, mengamalkan apa yang ada di dalam kitabullah Al-Quran dan juga mempraktekkan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mengantarkan seseorang, menyebabkan apa, seseorang tersebut hidupnya aman, tentram, dan juga apa, senang. Masya Allah. Jadi kesenangan itu terletak sejauh mana kita dapat mempraktekkan Al-Quran dan mengikuti Rasul kita. Itu luar biasa. Namun apa? Wal i'rad anhuma yusabbibul khauf wal hazan wasyaqa wal hirman. Barang siapa yang menolak, mengabaikan, tidak mau menjalani Al-Quran dan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah, maka apa? Dia akan mendapatkan ketakutan di dalam dunia. Takut aja, sedih, sengsara, dan juga tertahan daripada kebaikan. Udah nih kunci kehidupan ini kayak begini. Terakhir, yang ketiga poinnya, al-kufru wal kadhib jazaa'u sahibihima al-khulud finnar. Bahwasanya balasan bagi orang-orang yang kufur dan mendustakan, kufur terhadap Allah, Al-Quran isinya semua dikufurkan, dan juga mendustakan Rasulnya yang telah menjelaskan isi daripada Al-Quran, maka apa? Bagi orang-orang tersebut tetap selamanya di dalam neraka, abadi di sana. Ya, berarti apa? Ada orang yang Allah tetapkan nggak akan mencium baunya surga sama sekali. Ya, semoga kita harus surga, amin. Meskipun mampir sebentar ke neraka, di laundry bentar, kan gitu ya. Kayaknya kalau mulus-mulus masuk ke surga langsung, kayaknya berat deh, ya Bapak Ibu ya. Kalau lolos langsung ke surga, kayaknya kita tiketnya nggak punya dah gitu ya. Kayaknya kita mampir dulu sebentar kayaknya ya. Ya gimana Pak? Mampir dulu ya. Lihat dulu ya kan. Oh si Anu juga ada gitu kan. Oh ini juga ada tuh. Bunga sendirian ternyata. Kayaknya bakal mampir dulu deh. Nggak semulus-mulus itu kayaknya kita ya Pak. Ya. Ya Allah, banyak banget kesalahan kita, keburukan kita. Ya. Kayaknya kita mampir dulu sebentar. Di sini kita masih bisa ketawa, bercanda, kayaknya enak, mampir bentar. Mau mampir bentar, dihukum kita di sana itu. Ya Allah, dengan kesalahan kita. Hah? Mampir mau makan padang. Selesai, dicucak dia, digucek, ya, dirinso, disikat, bersih semua, baru kita dikembalikan ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya nanti di surga, seandainya nggak ketemu, cari saya. Ya. Ustaz Maulana duluan nih. Lah Ustaz Haji mana tuh? Kok nggak kelihatan di surga gitu kan? Oh, mampir warung makan gitu ya.
Ya tolong cari saja, Masya Allah. Saudara-saudara kita yang sholat bareng di masjid, pengajian, di majelis, tetangga kanan kiri, ya kita juga maunya nggak cuma tetanggaan, temanan di dunia, tapi juga kita mau temenan dan tetanggaan juga di surga, bareng-bareng. Dan orang beriman itu ketika memegang kunci surga, dia bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana kunci surganya juga apa? Teman-temannya dapat. Beda sama orang punya resep makanan. Ya Pak Faiz bisa masak rendang enak, jualan di depan cadar, dia nggak bakal bagi-bagi tuh resepnya. Enak aja, beli, nggak mau, gitu kan. Tapi ketika memegang kunci surga, Pak Faiz harus bisa ngajak teman-temannya, tetangganya, anaknya, ya kita semuanya sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa banyak pelajaran bagi kita semuanya. Sekali lagi, ya semoga teman-teman saudara-saudara kita yang hari ini pagi ini tidak bisa bareng-bareng mendengarkan langsung di masjid, semoga jika dia sakit Allah kembalikan, sembuhkan dan cocokkan obatnya. Jika dia dalam kerjaan, maka semoga orang tersebut Allah mudahkan dalam kerjaannya. Dan kita semuanya ya juga Allah mudahkan, yang berusaha Allah lancarkan usahanya, dagangan dan dilariskan sebagainya. Semoga anak-anak kita, keluarga kita Allah sehatkan, jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang punya utang semoga dilunaskan segera, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada pagi kali dengan berdoa pada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.